Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Karibullah dari kelas 2 di 3 ITB, NRP 31205053. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi terkait dengan mata kuliah workshop pemrograman framework, yang mana pada video kali ini kita akan membahas displaying data pada framework Y2. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke materinya. Yang pertama, di displaying data ada yang namanya data formatter. Ini berguna untuk memudahkan pengguna dalam membaca data. Y menyediakan kelas Y /i18n/formatter. Kelas ini dapat diakses melalui variable add kemudian formatter. Kelas formatter ini dapat digunakan untuk memformat tanggal, nilai angka, presentasi, dan lain-lain. Ini adalah contoh dari penggunaan data formatter ini. Lalu kemudian data formatter with local. Formatter ini juga menyesuaikan dengan application property language atau property lokal pada komponen formatter. Misal, untuk format tanggal, nama hari dan bulan akan disesuaikan dengan bahasa yang dipilih. Syaratnya yaitu PHP extension INTL harus aktif. Dengan catatan, keluaran dapat berbeda dengan versi ICU yang berbeda. Pastikan menggunakan versi library ICU yang sama untuk semua lingkungan server Anda. Ini untuk penggunaan with lokalnya berdasarkan zona waktu. Terus kemudian ini adalah konfigurasi formatternya. Kita dapat mengubah nilai default dari formatter ini melalui file konfigurasi dari aplikasi, misalnya web.php-nya untuk basic template. Kemudian ini adalah di kanan layar kita ada contoh untuk konfigurasi formatter ini. Terus kemudian nilai default tersebut dapat di-override melalui properti pada pemanggilan metode. Nah, seperti ini. Oke, lanjut kemudian kita memformat tanggal dan waktu. Kelas formatter memiliki beberapa metode berbeda untuk memformat nilai tanggal dan waktu. Date ini untuk menampilkan tanggal, contoh 8 Januari 11 tahun 2016. Terus time ini berguna untuk menampilkan waktu, semisal jamnya, seperti contoh. Terus kemudian date time ini menampilkan tanggal dan waktu. Timestamp menampilkan timestamp di Unix, contoh 141260 dan sebagainya. Relative time, tampilan internal untuk interval maksud saya, waktu antara nilai tanggal yang dengan waktu saat ini, contoh 1 hour ago. Terus kemudian format dari date time dan date time dapat diatur secara global melalui konfigurasi komponen formatter pada properti date format, time format, dan date time format. Nilai pada properti di atas dapat berupa short, medium, long, and full. Kita juga dapat mengatur lebih detail sesuai dengan aturan dari library ICU tadi. Kemudian memformat angka. Untuk memformat angka, kelas formatter menyediakan metode-metode berikut. Integer untuk menampilkan angka bulat, terus kemudian desimal menampilkan desimal yang ada komanya, persen untuk menampilkan persen, scientific untuk menampilkan angka saintifik yang ada bilangan karakter alfabet ya dalam penampilan angka tersebut. Kemudian currency untuk menampilkan mata uang, terus kemudian size, tampilan angka byte dengan format yang mudah dibaca. Terus kemudian short size seperti format size namun berbentuk pendek. Ini adalah contoh-contohnya. Terus kemudian untuk format lainnya, di sini selain untuk memformat tanggal dan angka, kelas formatter dapat digunakan untuk memformat nilai raw text and text paragraf, HTML, email, image, URL, dan boolean. Untuk nilai 0 atau kosong, formatter akan menampilkannya sebagai sebuah placeholder yang akan bernilai secara default not set. Kata not set ini akan ditampilkan sesuai dengan konfigurasi bahasa. Kemudian kita juga dapat mengkonfigurasi properti null display untuk mengatur custom placeholder. Nah, kemudian di sini ada yang namanya pagination. Ketika terdapat banyak data yang ingin ditampilkan, kita membutuhkan sebuah pagination. Nah, ini dapat dipanggil di backslash data, kemudian pagination. Properti total count harus diisi dengan jumlah data keseluruhan.
Kemudian juga untuk mengatur jumlah data per halaman dapat dilakukan melalui properti page size. Jika kita menggunakan data provider dan salah satunya dari data widget, pagination secara default akan aktif. Kemudian displaying data yang lainnya itu adalah pengurutan atau sorting. Ia menyediakan kelas i/data sort untuk menangani sorting. Buat objek dengan kelas sort, tambahkan atribut yang akan digunakan untuk pengurutan dalam array pada properti atribut. Kemudian gunakan objek tersebut pada pembuatan model data. Kemudian lewatkan objek tersebut ke view bersama dengan model, dan terakhir tampil link untuk pengurutan pada view. Nah, ini juga sama. Jika kita menggunakan data provider dan salah satunya dari data widget, sorting akan otomatis diaktifkan. Kemudian data provider merupakan abstraksi untuk data lengkap dengan pengolahan, pagination, dan sorting. Ini adalah gabungan dari pagination dan sorting. Data provider dapat dilakukan untuk grid, list, dan data widget yang lain. Y2 menyediakan 3 macam data provider, yaitu active data, array data, kemudian SQL data. Active data provider maksud saya akan berisi data dalam bentuk objek, sedangkan array data provider dan SQL data provider akan berisi data yang berbentuk array. Kemudian ini penjelasan untuk active data provider yang digunakan untuk menyediakan data yang dengan melakukan query melalui YDB active query atau y/db/query. Perhatikan pada contoh. Ini seperti ini. Terus kemudian SQL provider. SQL provider digunakan untuk menyediakan data menggunakan script SQL dasar. Seperti data provider lainnya, SQL data provider juga mendukung fitur pagination dan sorting. Ini adalah contohnya dari SQL data provider. Kemudian data widgets merupakan widgets yang berfungsi untuk menampilkan data. Y menyediakan beberapa data widgets, yaitu detail view secara default digunakan pada view yang integer menggunakan G, lalu kemudian list view dan grid view. Dan ini mungkin cukup sekian dari penjelasan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.